Karim yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yang sering kita tadabburi dan kita kaji, ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril. Mukjizat ayat-ayatnya dianggap berpahala orang yang membacanya. Tertulis di dalam mushaf. Quran ini pertama kali diturunkan, masyarakat Quraisy tidak mempercayainya sehingga masyarakat Quraisy menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mencoba menantang orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayai agama yang dibawa dan didakwahkan, tidak mempercayai kehidupan akhirat. Maka di dalam surat At-Tur ayat 34 Allah turunkan kepada baginda Nabi, katakan kepada mereka yang tidak percaya, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Kalau mereka jauh lebih benar dan engkau salah, tidak betul wahai Muhammad, coba katakan kepada mereka, tantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran, in kanu shadiqin, kalau memang mereka berada di pihak yang benar. Lalu kemudian tidak sanggup diturunkan frekuensinya dari semisal Al-Quran menjadi 10 surah saja. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. 10 surah saja. Ternyata tidak sanggup juga, hatta pakar-pakar syair yang ada di Mekah pada saat itu enggak sanggup mendatangkan seperti Al-Quran. Ditantang lagi, tapi frekuensinya diturunkan menjadi 1 surah. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bisuratin mithlihi, 1 surah. Surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu surat apa? Surat An-Nasr, surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr. Coba datangkan sependek surah itu dari 114 surah, 1 surah saja. Ternyata mereka juga tidak sanggup, dan akhirnya Allah closing, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalian enggak bakalan sanggup. Jadi jangan macam-macam, dengarin aja apa yang disampaikan oleh utusanku. Jika kalian tidak sanggup mendatangkan seperti itu, dan kalian gak bakalan sanggup, walan tafa'alu, ini diksi bahasa Arabnya ini sangat dalam sekali ya. Fa illam tafa'alu walan tafa'alu, dan kalian sama sekali gak bakalan sanggup mendatangkan seperti Al-Quran walaupun 1 ayat, fattaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka yang mana kayu bakarnya adalah dari manusia dan batu-batu yang disiapkan kepada orang-orang kafir. Sisi-sisi kemujizatan Al-Quran itu ada banyak, hadirin sekalian dirahmati Allah. Di antaranya adalah indah susunan kalimatnya, fasih, dan intonasi balaghahnya terurut, tersusun dengan rapi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Coba dengar, perhatikan baik-baik. Kalau orang pertama kali mendengarkan Al-Quran, belum pernah mendengar sama sekali, dia akan terkesima. Begitu rapi susunannya, diakhiri dengan il-il dan seterusnya. Dan begitu isi Al-Quran. Kemudian sisi kemujizatan Al-Quran yang lain menyentuh hingga ke relung hati yang paling dalam dan sangat logis ya. Orang yang mendengarkan ayat suci Al-Quran hatta dia tidak paham maknanya akan tersentuh. Non muslim yang di barat, berapa banyak di antara mereka masuk Islam hanya karena mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan, menyentuh. Inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi sedikit saya ceritakan, Umar bin Khattab ya, awalnya
Dia sangat bernafsu ingin membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi endingnya justru beliau masuk Islam. Jadi beliau melihat masyarakat Quraisy terpecah belah, yang tadinya menyembah berhala menjadi ada yang ikut kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia sebagai tokoh di Quraisy Mekah ketika itu, ini penyebab perpecahan kaum Quraisy ini Muhammad katanya. Muhammad ini harus segera dihabisi, kalau enggak kita bakalan lemah, berpecah belah seperti ini, datang musuh nyerang, kita akan kalah. Jadi harus segera dihabisi sumber perpecahan ini, yaitu Muhammad. Maka dengan nafsu yang membuncah tersebut, dia berjalan mencari Muhammad. Ditanya satu persatu, ditanya, nggak ada yang tahu. Sebab daerah rumah Darul Arqam bin Abil Arqam itu memang sengaja dirahasiakan oleh Nabi supaya yang masuk Islam itu aman dari siksaan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Darul Arqam bin Abil Arqam itu kalau kita lihat posisinya dari Masjidil Haram itu di hotel atau ya gedung yang dibangun yang menjadi tempat keluarga kerajaan Arab Saudi. Tapi setiap kali tamu kerajaan datang ke Mekah, dia akan dijamu di tempat tersebut. Itu dari bab Abdul Aziz atau bersebelahan berlawanan arah daripada Grand Zamzam. Terus, jadi posisi Darul Arqam di situ dulu, kemudian dijadikan hotel dan menjamu tetamu-tetamu kerajaan setiap kali datang ke Mekah. Jadi ketika melihat perawakan atau gelagat Umar bin Khattab ini, ada saudara atau kerabatnya bernama Naim bin Abdullah. Dia lihat Umar gerasa gerusuk, mau kemana Umar nih? Ditanyanya, hai Umar, mau kemana kau? Saya mau cari Muhammad. Sumber perpecahan di Mekah sini. Dia segera dihabisi. Kemudian Naim bin Abdullah ini ternyata diam-diam dia sudah simpati dengan dakwah Nabi Muhammad. Dia ingin menahan gerak laju Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad, sehingga dia alihkan, Umar, sebelum kau membunuh Muhammad, coba selesaikan dulu di internal keluargamu. Udah sampai belum informasi bahwa adikmu Fatimah bintil Khattab dan suaminya telah ikut Muhammad? Kemudian dia semakin berang dan dia alihkan arah dari mencari Nabi Muhammad, pergi ke rumah adiknya Fatimah bintil Khattab. Di dalam rumah Fatimah bintil Khattab ketika itu ada Khabbab bin Al-Irth, Sa'id bin Zaid, Fatimah dan Khabbab bin Al-Irth. Khabbab bin Al-Irth ini sengaja diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari keluarga besar Ibnul Khattab. Yang pertama kali masuk Islam ketika itu adalah adiknya Umar, yaitu Fatimah bintil Khattab. Jadi ketika mendengar Umar berada di luar pintu rumah itu, Khabbab bin Al-Irth langsung bersembunyi karena ketakutan. Apalagi setelah mengintip dari balik pintu itu, ternyata dia adalah sosok Umar yang sedang menggedor-gedor pintu dan menyelendangkan pedang di dadahnya. Dia masuk, begitu dibuka dia masuk. Suami Fatimah mencoba menahan Umar supaya tidak masuk sehingga tidak menghantam semua yang ada di dalam rumah ketika itu. Tapi ditonjok oleh Umar si Sa'id bin Zaid ini, Sa'ad bin Zaid ini, suami dari Fatimah, terjerembab, gak bisa bangun. Saking kencangnya pukulan Umar tersebut. Fatimah berdiri ingin melerai, ditonjok juga oleh Umar, ditampar sehingga berdarah pipinya dan pelipisnya. Ya, segarang-garangnya, sekeras-kerasnya Umar ketika melihat adik kandungnya berdarah, akhirnya luluh juga gitu.
Dia tanya, apa yang ada di tanganmu itu, Fatimah? Fatimah kemudian berani membuka suara, berkata kepada Umar, Umar, terserah apa yang kamu ingin lakukan. Ketahuilah saya dan suamiku telah masuk agama Muhammad, dan lembaran yang ada di tanganku ini adalah lembaran suci. Coba saya lihat, kata Umar, tidak boleh disentuh kecuali seorang yang muslim. Apa syaratnya kalau menyentuh lembaran itu? Ya mandi dulu. Maka Umar bin Khattab entah gimana, mungkin jalan-jalan menuju hidayah, dia langsung pergi mandi sehingga emosinya itu menjadi reda. Kan Nabi memberikan tips kalau seorang itu marah, dalam keadaan berdiri ganti posisi duduk. Kalau masih marah juga baring. Kalau masih juga marah, ya basuh mukanya dengan air atau berwudu. Maka Umar bin Khattab pun melakukan apa yang diinstruksikan oleh Fatimah. Setelah itu Fatimah memberikan lembaran itu. Surah yang dibaca oleh Umar bin Khattab adalah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Ketika selesai Umar membaca penggalan awal dari surat Taha tersebut, begitu indahnya kalimatnya, dia katakan, ma ajmal hadhil kalimat, betapa indah intonasi kata-kata dari sahifah ini, dari lembaran ini. Ini dari mana? Ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Fatimah tidak langsung memberitahukan, tapi Umar pingin sekali hari itu ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dengan inisiatif sendiri mencari dan bertanya kepada orang yang ada di jalan, mengarah kepada rumah Darul Arqam. Sampai di depan pintu Darul Arqam, semua orang yang berada di dalam itu merasa takut karena ya sikap Umar bin Khattab ini sangat terkenal di Mekah, keras ya. Tetapi kebetulan yang berada di dalam rumah ketika itu ada Hamzah. Hamzah paman Nabi juga. Paman Nabi mengatakan kepada yang buka pintu, biarkan dia masuk. Kalau dia hendak berbuat baik, dia berniat baik, ya insya Allah dia aman. Tapi kalau dia macam-macam, ya kita lihat aja nanti. Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian Umar pun masuk. Dia ingin bertemu dengan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diberikan syarat, tanggalkan pedangnya, jangan dibawa masuk. Dan ternyata di sana, di balik kamar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, Umar masuk. Orang-orang yang ada di luar bilik dari Rasulullah tersebut mendengar Rasulullah bertakbir. Karena ketika ketika Umar masuk, Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi padamu wahai Umar? Apakah tidak cukup apa yang kau lakukan selama ini terhadap masyarakat yang lemah di Mekah ini? Enggak cukupkah kau siksa mereka dan sebagainya? Dan Rasulullah kan pernah mendoakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, muliakan Islam ini dengan salah seorang dari dua Umar, Umar bin Hisham, siapa, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Tapi kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, saya ingin masuk agamamu, saya ingin ingin membersamai Muhammad. Saya tertarik dengan apa yang saya baca barusan. Katanya wahyu diturunkan kepadamu, belum pernah saya mendengar di Mekah ini kata-kata seindah itu. Maka Rasulullah pun bertakbir, yang kemudian diikuti oleh ada sekitar 40 orang yang berada di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam ketika itu, yang menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi dan memuliakan Islam awal-awal ketika itu dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa. Rasulullah mengatakan kalau sekiranya Umar ini berjalan melewati satu gang, niscaya syaitan akan memilih jalan lain, tidak ingin berpapasan dengan Umar. Dan ada beberapa ayat yang diturunkan disebabkan karena Umar. Saya ingin ceritakan terkait dengan hadithul ifki, tuduhan Aisyah, Bunda Aisyah berzina. Jadi ketika subuh seperti ini ya, menjelang matahari terbit, muncul dari arah ya, dalam suasana yang gelap itu, dari pinggiran Madinah muncul Safwan dan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah berada di atas kendaraan onta ketika itu. Jadi Bunda Aisyah ini ketinggalan keranda yang dipanggul yang dibawa oleh beberapa orang sahabat yang isinya Aisyah, mengira bahwa Aisyah itu sudah ada di dalam keranda itu, tapi ternyata kosong. Karena Bunda Aisyah ketika kumpulan umat Islam yang berperang ketika itu balik ke Madinah istirahat ya, sebelum memasuki kota Madinah, Bunda Aisyah ini sempat keluar dari kerandanya membuang hajat dan kemudian balik. Dikira oleh orang-orang yang ada di sekitar situ Bunda Aisyah sudah berada dalam keranda itu karena suasananya kan gelap. Padahal ternyata Bunda Aisyah keluar lagi karena kalungnya tertinggal. Dia mencari-cari kalungnya, setelah dia temukan, dia balik lagi, ternyata orang-orang sudah tidak ada, sudah berangkat menuju ke Madinah. Akhirnya dia tidur di atas sebuah batu. Dan Rasulullah kebiasaannya kalau ada rombongan kafilah seperti itu, beliau menugaskan beberapa orang sahabat untuk menyisir dari belakang. Kalau ada barang atau ada orang yang tertinggal atau ada orang yang tersesat, yang kebetulan ditugaskan waktu itu adalah Safwan. Ketika Safwan lewat, dia lihat ada orang yang tertinggal ini. Ternyata Bunda Aisyah. Bunda Aisyah kemudian persilakan untuk naik ke atas hewan tunggangan itu, kemudian dibawa oleh Safwan dan Safwan berjalan. Itulah yang menjadi sumber fitnah di Madinah, heboh satu Madinah. Terutama orang-orang munafikin yang kemudian kita kenal dengan hadithul ifki. Rasulullah SAW sempat galau ketika itu. Beliau menemui sahabat-sahabat senior. Apakah benar ini? Sampai pernah Rasulullah curhat kepada Umar. Dan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah?" Kata Rasulullah, "Allah." "Apakah mungkin Allah menipumu?" Sampai segitunya Umar. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah fitnah. Gak mungkin Aisyah melakukan itu. Lalu kemudian turunlah surat An-Nur ayat 16. Nah, ini penyebabnya adalah karena Umar bin Khattab sempat menyadarkan baginda Rasulullah SAW atas kegalauan beliau. Ayatnya, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu ma yanbaghi ayakun ayaqul hada subhanaka hadza buhtanun azim. Ketika kalian mendengar isu santer di Madinah, mengapa kalian tidak mengatakan ini tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang disucikan? Maha suci engkau ya Allah, ini adalah fitnah yang besar. Ayat ini diturunkan terkait dengan kata-kata daripada Umar bin Khattab. Kemudian tahrimul khamr juga ya, ketika itu kan sebagaimana kita ketahui khamar ini diturunkan bertahap keharamannya. Nah, ketika diturunkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya terkait dengan khamar. Katakanlah Muhammad bahwa khamar itu ada manfaatnya, menghangatkan badan kalau di musim dingin, tetapi dosanya mudaratnya lebih besar. Jadi belum
diharamkan secara total. Sehingga kaum muslimin ketika itu masih mengkonsumsi alkohol, khamar itu. Bahkan sebelum adzan iqamah mereka masih sempat lagi minum alkohol, sehingga ketika salat yang jadi imam atau yang munfaridan itu sampai lupa rakaatnya sudah rakaat berapa ini ya. Karena efek dari alkohol yang mereka minum, konsumsi. Nah, Umar bin Khattab melihat kondisi ini di kalangan kaum muslimin, datang berulang-ulang kali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sudah turun wahyu terkait dengan pengharaman khamar ini secara total?" Belum ada. Berkali-kali Umar bertanya kepada Rasul supaya umat Islam terhindar dari hal yang seperti itu. Ketika salat tidak tahu rakaatnya sudah rakaat keberapa gitu. Sebagai imam pun kadang lupa. Dan fenomena itu mengganggu nurani Umar dan beberapa kaum muslimin. Sehingga atas inisiatif Umar datang terus bertanya kepada Rasulullah, "Mata yuhramul khamr?" Kapan khamar ini diharamkan secara total? Sampai akhirnya turun surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir. Dan ini salah satu sebab turunnya surat Al-Maidah ayat 90 ini adalah datangnya Umar bin Khattab bolak-balik pada Umar menanyakan kapan diharamkan secara total alkohol itu. Luar biasa Umar bin Khattab. Demikian juga ketika mensalatkan seorang munafik. Rasulullah ini kan orangnya sangat empati, perasaan sekali ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat rauf dan rahim. Kalau ada yang munafik, kadang beliau tetap memperlakukan secara zahir sebagaimana layaknya orang yang beriman. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, sementara anaknya Abdullah bin Ubay ini itu sumbangsinya terhadap Islam luar biasa, jasanya terhadap Islam anaknya Abdullah bin Ubay. Maka untuk menjaga perasaan anaknya yang telah memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap Islam di Mekah, di Madinah ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mensalati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia meninggal. Lagi-lagi Umar bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli ala hadzal rajul munafiq?" Ya Rasulullah, engkau mau mensalatkan orang munafik ini, sudah terkenal kemunafikannya seantero Madinah. Dan kemudian ternyata sikap Umar ini dikukuhkan dengan ayat. Turun ayat, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi," dan seterusnya ila akhiril ayat. Dan terakhir terkait dengan Umar ini, sosok yang sangat luar biasa. Ini termasuk fadail Umar bin Khattab. Sebab turunnya surat Al-Anfal ayat 67. Ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin berhasil menawan tokoh-tokoh sentral Quraisy dan juga pasukan Quraisy yang lainnya. Terbunuh 70. Saya sudah pernah pergi ke Badar, itu sekitar 70 kilo dari Madinah. Gunung yang mengitari Badar itu memang kelihatan agak putih ya. Tempat turunnya malaikat atau arah turunnya malaikat membantu pasukan kaum muslimin ketika itu. Guide kami adalah seorang ustadz juga, pakar sejarah sirah, yang menjelaskan dengan sangat detail ketika itu. Jadi ketika ditawan tokoh-tokoh utama Quraisy ini dalam perang Badar, Rasulullah minta pendapat Abu Bakar. Gimana ini tokoh-tokohnya ini, kita mau apain ini? Abu Bakar mengatakan, memberikan saran,
udah ditawan, kemudian nanti kalau mau mereka dibebaskan harus bayar tebusan. Rasulullah tanya kepada Umar, Umar gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut saya, ya Rasulullah, kita selesaikan saja, dihabisin aja toko-toko ini. Jangan diberikan opsi tebusan. Dan ternyata Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar. Sampai akhirnya turun ayat, maka nalinabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak pantas bagi seorang nabi menawan dan memberikan opsi tebusan itu sementara agama ini belum settle di muka bumi. Kalian menginginkan duniawi, ghanimah, tetapi Allah menginginkan akhirat kepada kalian. Rasulullah dan Abu Bakar menangis ketika turun ayat itu. Di serambi masjid, kedua tokoh ini menangis. Didatang kemudian Umar bin Khattab lewat, dia melihat, ada apa ini? Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ceritakan apa yang membuat kalian menangis sehingga saya pun ikut turut menangis seperti kalian. Ada masalah apa? Ya Abu Bakar, ternyata Allah lebih memilih opsi kamu, yaitu kita hukum mati ini tokoh-tokoh ini. Sebab tokoh ini yang menggerakkan pasukannya untuk menyerbu kaum muslimin, mengamputasi dakwah Islam. Kalau orang awam, pasukan biasa, nggak apa-apa diberikan opsi, ditawan. Kemudian nanti kalau mereka ada kelebihan harta mau tebus, silakan. Tapi kalau tokoh ini kita bebas, mereka ini orang kaya. Kalau untuk membebaskan diri mereka dengan tebusan itu gampang sekali. Berapa ratus ekor unta pun mereka ada. Tapi setelah mereka bayar tebusan itu, balik lagi, kemudian memobilisasi lagi massa untuk nyerang kita, nggak bakalan habis-habis. Jadi memang tepat opsinya Umar bin Khattab, dan itu yang dipilih oleh Allah. Dan Rasulullah sampai ditegur dalam surat Al-Anfal ayat 67 itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dan Abu Bakar menangis, ditegur opsi mereka itu, dan Allah lebih memilih saran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini terkait dengan al-i'jaz at-ta'thiri, ya, keajaiban sentuhan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Umar bin Khattab. Dan luar biasa kisah ini. Dan diantara sisi kemukjizatan Al-Quran ini adalah informatif, terkait dengan hal-hal yang supranatural, gaib, baik masa lalu atau masa akan datang. Ya, hal-hal yang gaib masa lalu dicontohkan misalnya terkait dengan membongkar niat orang-orang munafik. Dalam surat Munafiqun, dalam banyak surah, ya, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, terkait dengan kemenangan Romawi, surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'a sinin, dalam beberapa tahun. Kalau bid'ah itu dalam bahasa Arab itu antara 3 sampai 9, dalam beberapa tahun. Jadi ketika itu dua superpower ini, Romawi dan Persia, bertempur. Kemudian Romawi yang notabene-nya itu beragama Kristen itu dikalahkan oleh Persia, Imperium Persia yang notabene-nya itu beragama Majusi, menyembah api, matahari dan api. Tetapi dalam ayat surat Ar-Rum ini menginformasikan beberapa tahun kemudian nanti Romawi akan kembali mengalahkan Imperium Persia. Dan ternyata terbukti. Turun ayat ini sebelum kekalahan Persia. Dan beberapa tahun kemudian ternyata Persia dikalahkan oleh Romawi, menunjukkan kemujizatan
al-i'jazu al-ghaibi. Dalam bahasa para ulamanya mengatakan al-i'jazu al-ghaibi, ya. Keajaiban terkait dengan pemberitaan masa-masalah yang supran, baik yang masa lalu ataupun masa akan datang. Masa akan datang itu seperti informasi terkait dengan alam kubur, alam akhirat, surga dan neraka, itu kan semua gaib. Tapi itu nanti akan terjadi. Kemudian juga ada namanya al-i'jazul ilmi, al-i'jazul bayani, al-i'jazul al-ilmi, kemukjizatan, keajaiban Al-Quran dari sisi saintifik, sains. Bagaimana Allah menciptakan janin. Dulu 14 abad yang lalu itu tidak ada penemuan bahwa proses penciptaan janin itu 4 bulan, ya, dibagi dalam tahap 3 tahap 4 bulan tersebut. Nanti di era modern sekarang ini setelah dilakukan penelitian sangat cocok sekali apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini ketika diteliti para sains muslim luar biasa, dan juga sains non muslim menyebabkan mereka masuk Islam. Dan sisi kemujizatan Al-Quran ini juga ada yang disebut dengan al-i'jazul adadi, keajaiban numerik, jumlah bilangan yang unik sekali dan akurat. Nanti insya Allah kita akan coba telusuri beberapa keajaiban numerik daripada ayat-ayat suci Al-Quran ini. Hadirin sekalian rahmati Allah, contoh misalnya di dalam Al-Quran, kalau kita coba yang ada aplikasi Al-Quran di smartphone-nya, coba searching kata Adam, ya, Nabiullah Adam. Type itu Adam dalam bahasa Arabnya, akan muncul berapa kali disebutkan Adam di dalam Al-Quran. Ternyata ditemukan sebanyak 25 kali. Nabi Isa alaihissalam, Isa juga coba type dalam bahasa Arab, ternyata disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Menariknya di dalam surat Al-Imran ayat 59 Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa itu dalam hal penciptaannya di sisi Allah itu sama seperti Adam tanpa ayah. Ternyata bukan hanya proses penciptaannya saja yang sama, tetapi jumlah bilangan penyebutannya di dalam Al-Quran juga sama. 25 Adam, 25 Isa alaihissalam. Surat Al-Imran, kalau kita perhatikan, berada di urutan ketiga di dalam Al-Quran. Ternyata kata Imran ini kan keluarga. Innallaha astafa Adama wa Nuha, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menyebut kata Imran itu di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan surah Al-Imran berada di urutan ketiga daripada Al-Quran. Coba perhatikan ini. Ini yang disebut dengan al-i'jazul adadi, sebagaimana dipaparkan dengan sangat gamblang oleh Profesor Dr. Abdul Daim Al-Kahil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin lihat YouTube-nya, ini menarik sekali, cuma dalam bahasa Arab. Demikian juga surat Hud misalnya. Surat Hud itu di urutan ke-11 dalam Al-Quran. Ternyata setelah diperiksa, diteliti, kita tadabburi, misalnya kisah terkait dengan Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan, itu disebutkan di dalam surah Hud sebanyak 17 ayat, sebanyak 11 ayat, sesuai dengan urutan surat Hud di dalam Al-Quran. Sebanyak 11 ayat, dari ayat 50 sampai ayat 60. Demikian juga surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat.
Surat Al-Kahfi itu urutan ke-18 dalam Al-Quran. Coba perhatikan cerita sentral yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu. Diceritakan sebanyak 18 ayat di dalam surat Al-Kahfi. Jadi tidak semua surat Al-Kahfi itu menceritakan Ashabul Kahfi, tidak. Tetapi ada 18 ayat saja sesuai dengan urutan surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran. Dari ayat 9 sampai ayat 26. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Dari ayat 9 itu sampai ayat ke-26 ada 18 ayat menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Terakhir surat Maryam juga berada di urutan ke-19 dalam Al-Quran. Setelah ditelusuri, ternyata surat Maryam menceritakan Bunda Maryam itu sebanyak 19 ayat, dari ayat 16 sampai ayat 34. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan al-i'jazu al-adadi. Apakah ini secara kebetulan atau kita menyebutnya misalnya ini cocologi, ini cocok-cocokin aja, ini enggak. Tidak, sebab dia berulang dan banyak ayat seperti itu. Tidak lain adalah menunjukkan ketelitian Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti autentisitas kemukjizatan Al-Qur'an. Demikian juga 7 lapis langit, ya, langit as-sab' dalam bahasa Arabnya as-sab'u samawat atau as-samawatu sab', 7 lapis langit. Ternyata di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam 7 surah. Ya. Di sini dalam slide ini mohon maaf tidak sempat ditayangkan. Ada ayat-ayatnya as-sab'u samawat. Dan sangat luar biasa, tidak lebih dan tidak kurang, menunjukkan apa? Al-i'jazu al-adadi. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Huruf-huruf yang terputus ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 29. Alif lam mim itu disebut dengan al-huruful muqatta'ah. Alif lam ra yasin qaf nun dan seterusnya. Salah satu dari huruful muqatta'ah ini kita jumpai di surah An-Naml misalnya. Kita enggak ngambil surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran ya. Kita ambil surat An-Naml. Coba perhatikan surat An-Naml. Surat An-Naml ini diawali dengan huruful muqatta'ah Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Ini menurut Profesor Dr. Abdul Daim Al-Kahil, Tasin di dalam surat An-Naml, surat semut itu, huruf Tad itu berulang di dalam surat An-Naml sebanyak 27 kali pengulangan. Huruf Tad saja. Saya coba-coba hitung ya. Saya ambil Al-Quran, saya coba hitung huruf Tad di dalam surat An-Naml itu, ternyata berjumlah 27 huruf Tad khusus di surat An-Naml. Untuk huruf sinnya yang Tasin ini, huruf sinnya setelah dijumlahkan, dihitung itu sebanyak 93 huruf. Jadi Tad 27, Sin 93. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata huruf Tad itu sebagai apa? Urutan ya, yang jumlahnya 27 itu adalah menunjukkan urutan surat An-Naml dalam Al-Quran. Surat An-Naml itu berada di urutan ke-27 di dalam Al-Quran. Dan yang angka 93 dari pengulangan huruf sin itu apa maksudnya? Ternyata surat An-Naml itu ada 93 ayat. Nah, coba cek. Ada 93 ayat di dalam surat An-Naml. Dan siapa tokoh sentral dalam surat An-Naml ini? Nabi Sulaiman, Ratu Balqis, Semut dan Hudhud. Yang diceritakan ya sebagai ya, sehingga surah ini disebut dengan surat An-Naml.
Jadi spesies serangga yang luar biasa. Kemudian Allah memberikan keistimewaan dengan mengambil nama daripada An-Naml sebagai salah satu surah dalam Al-Quran, menunjukkan keistimewaan semut ini. Dan tokoh sentral dalam surat An-Naml ini diceritakan di dalam Al-Quran. Surat An-Naml itu sebanyak 27 ayat, bermula daripada ketika Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah, hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi ketika rombongan pasukan Sulaiman itu melewati sebuah lembah, tokoh sentral daripada semut itu tiba-tiba memberikan peringatan kepada kaumnya, ya ayuhan naml, wahai para semut, masuk kalian ke sarang-sarang kalian. Ini pasukannya Sulaiman bakalan datang menghilas kalian semua, sementara mereka tidak pernah menyadari keberadaan kalian. Itu ternyata diceritakan di dalam surat An-Naml sebanyak 27 ayat, dari ayat 18 sampai ayat 44. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan al-i'jazu al-adadi. Karena itu Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sebelum saya tutup, keajaiban Al-Quran, keajaiban ayat-ayat suci Al-Quran ini, saya ingin mengambil sedikit hikmah, pelajaran daripada surat An-Naml. Karena keistimewaannya, sehingga Allah memberikan salah satu nama dalam Al-Quran itu dengan nama An-Naml. Mengapa? Karena ternyata semut ini, satu spesies serangga ini, sangat indah kehidupan mereka. Coba kita lihat, semut itu berjalan beriringan. Setiap kali mereka bertemu pasti saling menyapa dan bersalaman. Mereka tidak pernah bercerai-berai, selalu bersatu, bahu membahu. Kalau misalnya ada satu jalan yang dilalui itu rusak misalnya, biasanya kalangan yang muda-muda di antara semut itu rela menjadi jembatan gitu, saling kait-mengait antara kaki dan kepalanya. Beberapa ekor semut gitu yang kuat, kemudian dilaluilah mereka itu, dijadikan jembatan mereka itu oleh kalangan semut yang lemah, yang kecil, yang tua. Ini hasil penelitian para pakar fisiologi melihat keistimewaan Al-Quran ini. Kenapa sampai disebutkan oleh Allah salah satu surah, atau dinamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan surat An-Naml? Karena keistimewaannya ini. Mereka bahu membahu, bertemu, saling sapa, saling memberikan salam, dan kehidupan mereka itu terus berjalan ke depan, tidak pernah melihat ke belakang atau balik lagi ke depan, ke belakang. Terus berjalan dan bergerak, beraktivitas. Artinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus kita lalui dengan aktif, jangan pasif, jangan malas. Dan juga semut, mereka bekerja mengumpulkan makanan tanpa pamrih, menunjukkan keikhlasan dan ketulusan. Terkadang mereka ada yang mati terinjak, mati di bawah hanyut oleh air atau ditimpa, tidak bisa merasakan hasil daripada kerja keras mereka. Mereka berikan untuk saudara-saudara mereka atau keturunan berikutnya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Dan andai manusia bisa mencontoh semut yang kecil ini, hidup kita mungkin akan terasa lebih indah gitu. Dan tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menjadikan tamthil di dalam Al-Quran seekor semut. Mereka rajin, mereka disiplin, dan ukhuwahnya sangat luar biasa. Coba lihat, perhatikan, ada enggak semut hitam bergabung dengan semut merah? Menunjukkan apa? Misalnya beralih gitu, kemudian keluar daripada habitatnya, enggak berkhianat gitu, enggak ada.
Kalau ada yang hidup menyendiri, tidak lama kemudian nanti akan mati dengan sendirinya. Karena itu mereka lebih memilih hidup bersama dan berjemaah dan amal jamaah, kerja kolektifnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut, sehingga Allah ternyata memberikan salah satu nama surah Al-Quran itu bukan untuk penamaan semata, tetapi ingin memberikan pelajaran dan ibrah kepada manusia. Kalau semut seperti itu, kenapa manusia tidak? Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah. Ya, sebelum mohon maaf, ada satu lagi ini kisah Hudhud ya di dalam surat An-Naml ini, apa yang perlu kita ambil pelajaran darinya? Di dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 22, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman sebagai raja di raja ketika itu memiliki rakyat yang multi makhluk ya, lintas makhluk, bukan hanya manusia tetapi juga jin dan hewan. Beliau melakukan inspeksi dan begitu telitinya Nabi Sulaiman. Beliau tidak melihat kehadiran Hudhud, sehingga beliau bertanya, di mana Hudhud? Kok nggak ada dalam apel yang sangat urgent seperti ini? Kalau dia tidak memberikan alasan yang logis, yang syar'i, la u'adzibannahu, saya akan azab, masukkan dia ke penjara, diazab, disiksa, atau dia saya akan la azbahannahu, saya akan sembelih. Kalau dia tidak aula ya'tiyanni bisultanin mubin, tidak datang membawa kabar yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman ini. Famakatha ghairu ba'id, ternyata Hudhud tidak lama kemudian datang, kemudian melapor kepada Sulaiman. Faqala ahadtu bima lam tuhit wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Sulaiman, Tuan Raja, saya datang dari negeri yang jauh yang kamu belum pernah menapaki kakimu di negeri tersebut, dan saya membawa berita yang sangat besar dari negeri Saba. Saya menjumpai ada ini wajadtu imra'atan, seorang ratu yang menjadi pemimpin negeri Saba tersebut, dan rakyatnya sangat banyak. Dan tapi sayang mereka menyembah matahari, paganisme. Mereka menyembah berhala, menyembah matahari. Ini tugas kita, tugas engkau wahai Nabi Sulaiman untuk mengislamkan dia. Nah, itu jadi ketika mendapatkan kabar ini, Nabi Sulaiman ingin menguji kebenarannya. Sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Ya, kita lihat apakah kau benar membawa berita ini, atau ini berita dibuat-buat aja supaya kamu selamat dari hukuman. Ini ada surat dari saya, bawa ke ratu itu. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqi ilayhim thumma anzur madza yarji'un. Hudhud datang masuk melalui jendela, kemudian meletakkan surat Nabi Sulaiman di atas tempat tidur Ratu Balqis. Ratu Balqis kemudian membacanya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tanya, kira-kira ada berapa bismillah di dalam mushaf yang kita baca sekarang ini? Ada berapa kali berulang? Sebanyak 114 surah itu ya. Ada satu surah yang tidak diawali dengan bismillah, surat At-Taubah. Tetapi jumlah bismillah di dalam Al-Quran tetap 114. Sebab di dalam surat An-Naml itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim secara komplit. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu isi daripada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya dengan nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang, jangan kalian mencoba-coba untuk menyombongkan diri, alla ta'alu alayya, tapi kalian serahkanlah diri kalian untuk menjadi seorang yang muslim secara totality. Dan ternyata sampai kemudian menyebabkan Islamnya Ratu Balqis. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Hudhud? Berdakwah, jangan dianggap remeh sumbangsi
yang dilakukan sekecil apapun bisa jadi itu akan berefek besar seperti halnya yang dilakukan oleh hudhud. Jangan kita berada di bawah level daripada semut dan hudhud. Mestinya kita sebagai manusia harus lebih daripada kedua makhluk Allah yang bernama hewan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dan semakin memancing kita untuk terus membaca ayat suci Al-Quran, mentadabburinya. Dalam setiap bacaan kita itu kalau bisa ada 1 atau 2 ayat yang kita pahami maknanya, sehingga nanti dari situ akan terkeluar inspirasi. Karena Al-Quran ini beda dengan koran. Al-Quran setiap kali dibaca, diulang-ulang baca, pasti ada inspirasi baru yang akan kita temukan dan dapati. Itulah kemujizatan Al-Quran. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Mungkin saya cukupkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan ya. Tapi sebelum kita melakukan salat syuruk, kita berdoa dulu menyongsong terbitnya matahari ini. Semoga apa yang kita aminkan dan kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fihna wala hawlana wala minna syaqiyyan wala mahruman wala matrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di Baitullah, rumahmu ini yang suci ini ya Allah sebagai pertemuan yang berkah yang engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang selalu terjaga dari dosa dan maksiat dan segala hal yang mengundang murka-Mu ya Allah. Jangan jadikan di dalam hati kami bersemayam penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, takabur dan berbagai penyakit hati yang lainnya ya Allah. Gantikanlah dengan ikhlas, ridha, husnudzon, sehingga insyaAllah kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan hamba-hamba-Mu yang sejati sehingga akhir hayat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Gazzah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma at'im jaw'ahum. Allahumma at'im jaw'ahum wasqi 'atshahum wa dawi jarhahum washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Allahumma la tarfa' lil yahud as-sahin al-mujrimin rayatan fi Gazzah wa la tuhaqqiq lahum ghayah wa arina fihim ayatan wa ajaib qudratika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah, salam. Ya, syukran.